Sebelum puasa Ramadan disyariatkan, ternyata ibadah puasa sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dijelaskan dalam tafsir As-Sa'labi bahwasanya dahulu Nabi Adam alaihissalam pernah melaksanakan puasa 3 hari. Puasa ini dikenal dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa hari-hari putih. Sejarahnya, dahulu ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, maka kulit tubuh Nabi Adam terbakar matahari hingga menyebabkan berwarna hitam kulitnya. Lalu, datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Adam dan bertanya, "Wahai Adam, maukah bila badanmu memutih kembali?" Nabi Adam lalu menjawab, "Ya, tentu saja mau." Jibril kemudian berkata, "Kau berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15." Nabi Adam lantas menjalankan puasa itu. Dan ajaib, pada hari pertama puasa, sepertiga tubuh Nabi Adam memutih. Lalu di hari kedua, 2/3 tubuh memutih. Dan di hari ketiga, akhirnya seluruh tubuh Nabi Adam memutih kembali. Di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa Nabi Nuh alaihissalam juga pernah melaksanakan puasa Asyura. Sejarahnya, di masa Nabi Nuh alaihissalam pernah terjadi banjir bandang terdahsyat sepanjang sejarah. Nabi Nuh dan umatnya lalu menaiki kapal yang telah dibuat beserta hewan berpasang-pasang. Ketika peristiwa itu, Nabi Nuh dan penumpang kapal melaksanakan puasa. Kapal Nabi Nuh diketahui berlayar selama 6 bulan sejak bulan Rajab. Ketika masuk bulan Muharram, tepatnya pada hari ke-10, kapal Nabi Nuh akhirnya berlabuh di Gunung Judi. Hari itu dikenal dengan Hari Asyura. Sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, Nabi Nuh alaihissalam lantas melakukan ibadah puasa Asyura. Ibadah ini tidak hanya dilakukan Nabi Nuh saja, tetapi beliau juga menyuruh para penumpang kapal untuk bersama-sama berpuasa Asyura. Hal ini sebagai wujud syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Ibadah puasa dahulu juga pernah dilaksanakan Nabi Dawud alaihissalam. Amalan ibadah puasa beliau dikenal dengan nama puasa Dawud. Praktik puasa Dawud yaitu puasa selang-seling. Maksudnya sehari puasa, sehari tidak puasa. Puasa Dawud ini termasuk puasa yang paling utama di sisi Allah. Model puasa ini dianggap berat karena sehari melawan nafsu, sehari tidak. Nabi bersabda, "Utama-utamanya puasa adalah puasanya saudaraku Daud. Beliau puasa sehari dan berbuka sehari." Hadis riwayat Ahmad. Ibadah puasa juga pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dahulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah selama 40 hari dan meninggalkan umatnya dari Bani Israel. Lokasi itu berada di Gunung Tursina, yaitu tempat di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu dalam kitab Taurat. Selama 40 hari, Nabi Musa berpuasa. Bahkan sampai sekarang, tradisi puasa juga masih dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Puasa juga dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Masih banyak kisah puasanya para nabi dan umat terdahulu. Adapun sejarah disyariatkannya puasa Ramadan bermula setelah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Yasrib atau Madinah. Saat sampai di kota Yasrib, Nabi Muhammad mendapati orang-orang Yahudi tengah melaksanakan ibadah puasa. Nabi lalu bertanya kepada Yahudi mengenai puasa apa yang dijalankan mereka. Lalu orang-orang Yahudi Madinah menjawab bahwa mereka tengah mengerjakan puasa hari baik yaitu Asyura. Alasan Yahudi Madinah berpuasa adalah bahwa pada hari itu dahulu Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan Allah dari para musuh hingga Fir'aun ditenggelamkan. Dulu Nabi Musa berpuasa pada hari itu sebagai rasa syukurnya. Setelah mendengarkan penjelasannya itu, Nabi Muhammad dan para sahabat lalu melaksanakan puasa Asyura. Nabi bersabda, "Diriku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Keterangan ini sebagaimana dijelaskan dalam Manaul Kitab Qotton Tarikhus Syar'i Al-Islam At-Tashri' wal Fiqhi. Kemudian, adapun kewajiban puasa Ramadan turun pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Allah SWT menurunkan perintah kewajiban puasa Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 153 hingga 185. Kewajiban puasa Ramadan tertera jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Pada surah Al-Baqarah ayat 184 dijelaskan pada awal berlakunya puasa Ramadan, umat Islam masih diberikan kebebasan pilihan, yaitu bagi yang fisiknya kuat boleh memilih antara berpuasa atau membayar fidyah jika kesulitan berpuasa. Namun tetap puasa lebih utama. Lalu ketika umat Islam sudah merasa terbiasa berpuasa, barulah aturan pilihan fidyah dihilangkan bagi orang yang kuat berpuasa secara fisik. Hal ini sebagaimana keterangan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Pada mulanya, batas kewajiban umat Islam berpuasa adalah sampai maghrib tiba. Setelah berbuka, mereka masih boleh untuk makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Kebulan itu berlaku sampai mereka sholat isya dan tidur. Namun, setelah itu mereka tak boleh makan, minum, dan berhubungan suami istri sampai waktu berbuka puasa tiba. Namun tentulah itu dirasa berat bagi umat Islam hingga banyak yang melanggar larangan berpuasa. Karena keluhan dan keberatan itu, barulah Allah SWT menurunkan surah Al-Baqarah ayat 197 yang menjelaskan kelonggaran aturan berpuasa, yaitu diperbolehkannya umat muslim untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri selama malam Ramadan sampai terbitnya fajar. Turunnya surat Al-Baqarah ayat 187 ini tentunya sangat disambut bahagia dan senang hati oleh seluruh kaum muslimin. Dan kebahagiaan nikmat itu masih bisa kita rasakan hingga sekarang ini. Mimpin secara langsung pertempuran Badar. Ini adalah perang pertama setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Perjalanan peperangan itu terjadi di wilayah Badar yang berdekatan dengan sumber mata air Badar yang letaknya antara Makkah dan Madinah. Perjalanan perang Badar kaum muslimin bukanlah untuk mencari kekuasaan, harta, dan kebahagiaan pribadi, melainkan guna untuk mempertahankan martabat dan eksistensi agama Islam dari kezaliman kaum kafir Quraisy. Sebab awal munculnya perang Badar adalah sebab adanya kebencian kaum kafir kepada kemajuan Islam di Madinah. Selain itu, adanya penghadangan kaum muslimin kepada kafilah dagang yang kala itu dipimpin Abu Sufyan yang belum memeluk Islam. Penghadangan ini dilakukan kaum muslimin untuk menuntut dan mengambil hak harta mereka yang sudah dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Dalam perang Badar, umat muslim dipimpin Rasulullah, sedangkan kaum kafir dipimpin oleh Abu Jahal. Kaum muslimin kemudian bertempur di perang Badar dengan mengerahkan 314 pasukan, sedangkan dari pihak kaum kafir mengerahkan 1000 pasukan lebih. Jumlah pasukan segitu tentu tidak seimbang. Alat perang yang dimiliki pasukan kaum muslimin hanya berupa ala kadarnya saja dan cukup sedikit. Kaum muslimin hanya bermodal pedang 8 biji, baju perang 6 buah, membawa 70 unta dan 2 ekor kuda. Secara nalar, modal segitu tidaklah mungkin untuk berpulang menang dalam perang skala besar. Dari pasukan kaum kafir Quraisy, mereka berperang dengan peralatan perang yang memadai. Di antaranya, mereka membawa pasukan sebanyak 1000 orang lebih dan 600 pasukan yang berseragam pakaian besi. Adapun untuk tunggangan, mereka membawa 100 ekor kuda dan 700 ekor unta. Tidak hanya itu saja, mereka juga membawa grup musik. Tugas mereka adalah nantinya untuk membawakan nyanyian hinaan untuk pasukan kaum muslimin. Mereka bernyanyi diiringi tabuhan rebana. Umat Islam hanya modal nekat dan yakin. Di saat Nabi hendak memulai bertempur, beliau menyempatkan berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jikalau pasukan kaum muslimin kalah, maka Engkau tak akan disembah di muka bumi ini. Dan luar biasa, Allah SWT kemudian menurunkan pertolongan kepada Nabi dan kaum muslimin. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Atas pertolongan Allah, alhasil kaum muslimin berhasil menang dalam perang Badar.
Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa dalam perang itu ada campur tangan Allah. Allah lah yang telah membunuh orang-orang kafir itu. Meskipun jumlah kaum kafir lebih banyak, namun Allah nampakkan menjadi sedikit supaya kaum muslimin tidak takut dan yakin bisa meraih kemenangan. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 23, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantah dalam urusan itu. Setelah peperangan Badar, Nabi kemudian bersabda, "Raja'tu minal jihadil asghari ilal jihadil akbar." Kita ini baru saja kembali dari jihad yang kecil, yaitu perang Badar, dan menuju jihad besar. Sabda Nabi ini lantas mengundang tanya dari para sahabat. Faqila, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Lalu apakah jihad besar itu ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, "Faqala jihadun nafsi," yaitu jihad perang melawan nafsu. Nabi Muhammad juga pernah bersabda tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shauma fali'annahu li wa ana ajzi bih." Setiap perbuatan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya.